Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan matematika peminatan bersama Bu Os. Untuk hari ini kita akan mempelajari pertidaksamaan eksponen. Nah, jadi nanti kita akan bertemu dengan tanda-tanda untuk pertidaksamaan. Bentuknya ada 4 ya, jadi pangkat fx lebih besar pangkat gx, ini yang pertama, maka nanti penyelesaiannya fx lebih besar dari gx. Lalu yang kedua, a pangkat fx lebih besar sama dengan a pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih besar sama dengan gx. Lalu a pangkat fx lebih kecil a pangkat gx, itu nanti penyelesaiannya fx lebih kecil dari gx. Dan yang selanjutnya, a pangkat fx lebih kecil sama dengan a pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih kecil sama dengan gx. Jadi bentuknya ada 4 ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yaitu kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Oke, kita beri contoh. Misalkan Bu Os punya 3 pangkat 2x min 3 lebih kecil sama dengan 1/81. Oke ya, perhatikan ya. Nah, maka sama konsepnya dengan persamaan, kita harus menyamakan bilangan pokoknya ini. Kalau di sini 3, maka di sini juga harus 3. Maka akan menjadi 3 pangkat 2x dikurangi 3 kurang dari 1/81 ini kan 1/3 pangkat 4, maka dia menjadi 3 pangkat negatif 4. Oke ya. Kemudian 2x dikurangi 3 ini lebih kecil dari sama dengan negatif 4, maka 2x lebih kecil sama dengan negatif 4 ditambah 3, maka 2x lebih kecil sama dengan negatif 1. Jadi x lebih kecil sama dengan negatif 1/2. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi x lebih kecil sama dengan negatif 1/2. Contoh soal nomor 2. Misalkan Bu Os punya 2 pangkat x min 2 lebih besar 8 pangkat x dikurangi 1. Oke ya, maka ini menjadi 2 pangkat x dikurangi 2 lebih besar dari 2 pangkat 3, itu dari 8-nya ini x dikurangi 1. Maka 2 pangkat x dikurangi 2 lebih besar 2 pangkat 3x. Ya, yang ini 3 kali min 1 min 3. Maka x dikurangi 2 lebih besar dari 3x dikurangi 3. Kita bawa ke sini, x dikurangi 3x, oke ya, lebih besar dari negatif 3 ditambah 2. Oke, perhatikan, x dikurangi 3x ini adalah negatif 2x, lebih besar negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Oke ya. Nah, ingat ketika masih SMP kamu sudah pernah mempelajari ini. Kalau koefisien di depan x ini negatif, maka tandanya harus dibalik.
maka ini menjadi X lebih kecil dari negatif 1 dibagi negatif 2, maka X lebih kecil dari 1/2. Seperti itu. Kita ke contoh soal nomor 3. Oke, perhatikan di sini ada 1 per akar dari 81 pangkat 2x dikurangi 1 lebih kecil sama dengan 7 pangkat 2 dikurangi x. Oke, kita proses ya. Begini. 1 per, nah ingat bahwa akar A adalah A pangkat setengah ya, maka ini menjadi 81 pangkat 2x dikurangi 1. Oke. Pangkat setengah. Kurang dari sama dengan 27 pangkat 2 dikurangi x. Oke, kita proses pelan-pelan saja. 3 pangkat 4 itu dari 81 ya. Pangkat lagi 2x dikurangi 1. Oke, pangkat lagi 1/2. Kurang dari sama dengan 3 pangkat 3 itu dari 27, pangkat lagi 2 dikurangi x. Lalu menjadi 1/3 pangkat 4 kali 2x min 1 kali lagi 1/2 lebih kecil sama dengan 3 pangkat kita kalikan 6 dikurangi 3 kali min x adalah min 3x. Nah, yang ini sekarang 1/, ini sama ini. Oke ya, di sini tinggal 2, 4 dibagi 2 itu 2, maka menjadi 1/3 pangkat 4x dikurangi 2 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 3x. Oke, kita gunakan sifat perpangkatan, yaitu 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Kita pakai ini untuk yang ini. Menjadi 3 pangkat negatif 4x dikurangi 2 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 3x. Maka 3 pangkat negatif 4x ditambah 2, ini kali ini kali ini, lebih kecil sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 3x. Jadi negatif 4x ditambah 2 lebih kecil sama dengan 6 dikurangi 3x. Berarti min 4x ditambah 3x, ini ke sana ya, lebih kecil sama dengan 6 dikurangi 2. Maka min 4x ditambah 3x yaitu min 1x kurang dari sama dengan 4. Ingat, kalau ininya negatif maka tandanya berubah, kebalikannya 4 dibagi negatif 1. Jadi x lebih besar sama dengan negatif 4. Selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. Maka caranya 1/9 kita rubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Oke ya. Pangkat lagi setengah x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 27, ini adalah 3 pangkat 3. Pangkat lagi 4 dikurangi x kuadrat. Nah, kita kalikan ini dengan ini, maka 3 pangkat negatif x. Oke ya, karena negatif 2 kali setengah x, lalu negatif 2 kali negatif 4 plus 8 kurang dari sama dengan 3 pangkat
3 kali 4 adalah 12, lalu 3 dikalikan min x kuadrat, yaitu min 3x kuadrat. Maka akan menjadi negatif x ditambah 8 kurang dari sama dengan 12 dikurangi 3x kuadrat. Nah, kita bawa ke sana semua, maka akan menjadi 3x kuadrat min x, oke ya, plus 8 dikurangi 12 lebih kecil sama dengan 0. Oke ya. Maka menjadi 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 4, karena 8 kurangi 12 ini min 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, ketika kita bertemu bentuk ini kan namanya pertidaksamaan kuadrat. Maka kalian harus memfaktorkannya. Maka kita faktorkan. Nah, kita faktorkan seperti ini. 3x kuadrat itu 3x kali x. Lalu 4 ini itu adalah 4 kali 1. Nah, kita cek 3 kali 1 itu kan 3x, ya kan? Lalu 4 kali x ini kan 4x. 3x dengan 4x itu agar hasilnya adalah negatif 1, maka di sini plus 1, di sini min 4. Nah, di sini 3x dikurangi 4 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 4. Jadi x adalah 4/3. Lalu yang satunya kita sama dengankan 0 juga, maka x sama dengan negatif 1. Jika sudah disama dengankan 0, kita bertemu dengan ini dan ini, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan daerahnya. Karena ini ada sama dengannya, maka di sini lingkarannya ini adalah bulat penuh seperti ini, ada 2. Tulis yang kecil dulu. Nah, ini ada di pelajaran matematika wajib ya. Jadi pastinya kamu sudah bisa. Kita ambil angka di sebelah sini. 4 dibagi 3 itu kan 1, sekian. Nah, kita ambil 2. Kita ambil angka 2, masukkan ke sini. 3 kali 2 6. 6 kurangi 4 2. Oke. Lalu masukkan ke sini. 2 tambah 1 3. Tadi kan di sini positif, ini juga positif, maka di sini tandanya positif. Misalkan kita mau memasukkan yang ada di sini, kita ambil angka di antara negatif 1 sampai 4/3, yaitu 0 saja. Ambil yang mudah saja, 0, kita ambil 0, masukkan lagi ke sini, 3 kali 0 kurangi 4 itu kan negatif 4. Negatif 4 itu kan negatif. 0 tambah 1 1. Negatif kali positif, yaitu negatif. Nah, di sini akan seperti ini. Di sini akan selang-seling seperti ini. Nah, karena di sini soalnya lebih kecil sama dengan, maka yang diarsir adalah yang negatif. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 4/3. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan, sama saja kamu diminta menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial ini.
Maka caranya, nah di sini kan bentuknya seperti ini, maka kita harus merubah dia. Kita harus mencari ide agar penyelesaiannya dapat diketemukan. Jadi 3 pangkat 2x bisa kita rubah menjadi 3 pangkat x pangkat 2, kan sama saja, menjadi 3x kali 2 itu adalah 2x. Lalu 10 kali 3 pangkat x ditambah 9 lebih besar 0. Nah, di sini kita misalkan 3 pangkat x itu sama dengan P. Kamu mau misalkan pakai huruf apa saja juga boleh. Maka bentuk ini 3 pangkat x nya diganti dengan P menjadi P kuadrat dikurangi 10P ditambah 9 lebih besar 0. Kita ketemu bentuk seperti ini lagi, maka harus kita faktorkan. Ya, kita jabarkan. P kuadrat ini adalah P kali P. Kemudian 9 ini adalah 9 kali 1. Kalau di sini tandanya positif, ya, positif, ini kemungkinan hanya positif atau negatif. Nah, di sini positif, tetapi di sini harus ketemunya negatif 10. Ini kan negatif 10. Maka pasti min 9 min 1. Min 9 kali min 1 itu plus 9. Min 9 kali min 1 ini adalah negatif 10. Jadi cocok ya. Maka P-nya itu 9 atau P-nya 1. Nah, lalu kita setelah ketemu ini, maka kita gambar ya, kita gambar di sini. Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka di sini tidak bulat penuh, tetapi hanya seperti ini. Kita tulis dari yang lebih kecil dulu. Di sini 1, di sini 9. Sama caranya seperti tadi, kita ambil angka di sebelah sini. Misalkan saya ambil 10. Oke ya, 10 kita masukkan ke sini. 10 kurangi 9 itu adalah 1. 1 itu positif. Kemudian kita masukkan ke sini. 10 kurangi 1 itu 9. 9 juga positif. Positif kali positif, maka di sini adalah positif. Lalu kita masukkan angka yang ada di sini, bebas, terserah mau berapa saja. Misalkan saya ambil 2. 2 kita masukkan ke sini. 2 kurangi 9 negatif 7. Oke ya, kita simpan negatif 7. 2 kurangi 1 1. Positif ya. Negatif kali positif negatif. Maka di sini akan seperti ini. Oke. Nah, karena ini soalnya lebih besar, maka yang diarsir adalah yang positif. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Kita baca dulu. P, oke ya. P ini berada di kirinya 1, maka P lebih kecil 1. Atau P di kanannya 9, maka P lebih besar 9. Nah, siapa toh P tadi? P adalah 3 pangkat X, maka kamu harus merubah dulu. 3 pangkat X lebih kecil 1, atau 3 pangkat X lebih besar 9. Nah, maka 3 pangkat X ini lebih kecil. 1 itu 3 pangkat berapa? 1 adalah 3 pangkat 0. Maka ini X lebih kecil 0. Oke. Atau, nah kita selesaikan yang ini. 3 pangkat X lebih besar 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Maka X lebih besar 2. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih kecil 0 atau X lebih besar 2. Selesai.
Kita lanjut ke soal ke-6. Maka ini caranya sama seperti tadi, 5 pangkat X pangkat 2, lalu 6 kali 5 pangkat X, oke ya, lalu kali 5 pangkat 1. Ini kita gunakan apa? Ini kita gunakan sifat A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N, oke ya, ditambah 125 lebih besar 0. Maka misal lagi 5 pangkat X itu disama dengankan P, maka menjadi P kuadrat dikurangi 6 kali 5 itu adalah 30, 5 pangkat X itu P ditambah 125 lebih besar 0. Kita faktorkan dulu pembuat nolnya itu berapa, maka menjadi P kali P, lalu 125 ini adalah 25 kali 5. Nah, tandanya sama seperti tadi, ini min, karena min 25, min 5 itu min 30, min 25 kali min 5 itu plus 125. Maka P-nya sama dengan 25, oke ya. Lalu yang ini P-nya sama dengan 5. Caranya seperti tadi. Kalau sudah kita buat begini, ingat di situ tidak pakai sama dengan, maka begini, tulis dari yang 5. Lalu masukkan seperti tadi, ambil angka di sebelah kanannya dan sebagainya. Kamu bisa melihat yang tadi, maka di sini kalau kita masukkan nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Lalu karena ini lebih besar, karena soalnya ini kan lebih besar tadi, maka yang diarsir adalah yang positif. Ini. Nah, kita baca di sini, maka P lebih kecil 5 atau P lebih besar 25. Nah, P tadi adalah 5 pangkat X, maka 5 lebih kecil dari 5. Oke ya? Atau 5 pangkat X lebih besar dari 5 pangkat 2. Maka X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar 2. Penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 2. Selesai. Demikian apa yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Ditunggu. Terima kasih.